Selamat siang sahabat UPEX dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel YouTube upex.co.id bersama saya Dewi Simon. Nah, channel ini bisa Anda nonton di YouTube upex.co.id dan bisa Anda dengarkan di Spotify ataupun mengunjungi portal upex.co.id dan membaca koran harian Ujung Pandang Express. Kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Nasrullah Nawir sebagai owner Warkop Daeng Anas. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam, baik. Kabar hari ini, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Iya. Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Iya. Baik, mungkin Bapak bisa menceritakan perjalanan Bapak memulai karir sebagai owner Warkop Daeng Anas ini. Oh ya, baik. Terima kasih kami ucapkan lebih dahulu atas diundangnya kami di acara UPEX ini dalam rangka menceritakan awal mula usaha kami. Asal mula usaha kami ini pertama itu sejak tahun 82 kami mengikuti jejak dari orang tua kami, dan orang tua kami itu mendidik kami, tidak selamanya mendidik dari segi pendidikan, namun kami dididik untuk bagaimana bisa berwira swasta. Dan kami mengikuti beliau, orang tua kami sudah meninggal. Beliau itu sejak tahun 82 kami ikut selama tahun 82 sampai tahun 89 kami berusaha di bidang usaha warung kopi. Namun warung kopi pada saat itu belum ada namanya, tapi di tahun itu dinamakan Warkop Pojok atau Ujung. Nah, kebetulan kami pada posisinya waktu itu di tahun 82 tempatnya itu pas di Jalan Buruh, HUT Jalan Bandang. Nah, dulu di situ tepatnya di STN. STN itu namanya Sekolah Teknik Negeri. Sekarang sudah diganti menjadi SMK 4. Iya, SMK. Nah, itu dulu di situ tempatnya. Nah, kami hijrah dari tahun 82 sampai tahun 89. Kami hijrah kembali ke Dayak mengikuti jejak orang tua kami itu sejak tahun 92. Mungkin dari jenjang dari tahun 1982 sampai 89 itu ada tenggang waktu, karena kebetulan lokasi itu yang punya lokasi ingin memiliki kembali dan dia akan berusaha sendiri. Nah, kami hijrah kembali di Daya itu pada tahun 1992. Nah, di sanalah kami membantu kembali mengikuti jejak orang tua kami sejak 1992 sampai dengan tahun 2000. Nah, di sanalah kami merintis dan memahami bagaimana prinsip hidup seorang yang kepingin untuk berwira swasta. Dan kami mencoba meminta izin dengan baik kepada orang tua kami bahwa kami ingin mandiri sebagaimana jejak yang kami ceritakan tadi. Kami memulai mandiri itu membuka wadah warung kopi ini sejak
2001. Posisi kami di memulai usaha ini pas di Petarani, dulu dinamakan pembakaran kapur. Disitulah kami membuka usaha dengan yang lokasinya itu ya serba karena atapnya masih atap tenda dan sampingnya masih seng waktu itu. Di sanalah kami memulai merintis usaha ini, dan belum namanya Warkop Denganas pada waktu itu. Namanya dulu itu Sumber Daya Makassar. Awal dari nama ini kami mengambil karena nama warkop orang tua kami itu namanya Sinar Daya. Jadi karena kami kembali membuka wadah sendiri, maka kami menamakan sumbernya dari daya. Maka itulah nama warkop kami sejak tahun 2001 sampai 2005. Nanti di 2005 kami mencoba mengganti nama menjadi Denganas, karena ada salah seorang orang terkenal juga di Makassar selaku pengacara, namanya almarhum Asis Malla waktu itu. Dialah yang memberikan masukan kepada kami bahwa kiranya bisa diganti namanya Warkop Sumber Daya ini menjadi Warkop Denganas. Beliaulah yang yang memberikan nama bahwa Warkop Denganas kita akan namakan karena kenapa dinamakan Warkop Denganas, karena sudah identik dengan nama mereka, makanya dirubahlah nama itu menjadi Warkop Denganas pada tahun 2005. Di sanalah kami merintis. Asal mula kami di Petarani itu tahun 2001 sampai 2004. Kami hijrah kembali di Jalan Petarani. Di Petarani itu kami memulai di Jalan Pelita itu sejak tahun 2004 sampai 2020 di sana. Kami kurang lebih ada 17 tahun di sana. Kami kembali hijrah di Faisal sampai sekarang ini. Dan mungkin kita bisa sharing-sharing, mungkin masih banyak pertanyaan yang bisa kami jawab. Mungkin ini dulu sementara yang kami bisa sampaikan. Iya Pak. Baik, nah kemudian apa sih Pak ciri khas dari menu Warkop Denganas ini dengan warkop-warkop yang lain? Berbicara ciri khas, semua warkop itu identiknya kopi. Namun sejak dari awal kami membuat racikan kopi, khususnya Warkop Denganas itu cita rasanya itu masih seperti yang 2001 sampai dengan 2022. Disebabkan karena kenapa? Karena cita rasanya yang kami akan mempertahankan cita rasa yang kami pertahankan ini supaya mereka memahami bahwa dimanapun kita berada dan dimanapun kita minum khususnya kopi Denganas ini, mereka sudah bisa ketahui bahwa ciri khas tersendirilah, beginilah rasanya kopi Denganas. Karena itulah tadi cita rasanya itu yang sangat kami pertahankan mulai 2001 sampai sekarang ini. Iya, kita tahu sendiri kemarin sempat ada pandemi ya Pak, pandemi COVID. Nah, bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi pandemi tersebut, COVID tersebut? Inilah kemarin kendala, karena usaha kami ini ada beberapa titik yang pertama itu di Pelita, yang kedua di Faisal, yang ketiga di kampus. Tapi selama di pandemi ini diadakannya pembatasan penjualan tentang orang tidak bisa ke
ke warkop, tidak bisa kemana-mana, hanya biasa disebut dan disampaikan oleh pihak pemerintah kalau bisa di rumah saja selama masa pandemi ini. Mulai dari PSBB, pembatasannya. Itu kami melakukan sesuatu hal yang tersendiri karena pemasukan tidak ada, sedangkan pengeluaran banyak yang kami butuhkan. Makanya kami mengambil langkah bahwa tidak adanya yang orang yang ke warkop di masa pandemi waktu itu kurang lebih 2 tahun ya lamanya. Kami mencoba membuat suatu hal yang tersendiri, yaitu kopi botolan. Di sanalah kami memulai mencoba bagaimana supaya konsumen kami ini dapat menikmati kopi yang di botolan ini bisa dinikmati di rumah. Kenapa? Karena karena kita juga butuh penghasilan, karena ada beberapa hal yang perlu kita biayai, kita bayar, dan ada beberapa angsuran juga kami akan lunasi. Namun tidak ada penghasilan, maka inilah langkah yang kami lakukan di saat pandemi. Namun langkah-langkah berikutnya diadakannya pembatasan, kami mulai terbuka, mulailah mengajak beberapa orang yang melalui peraturan prokes begitu. Tetap kita menggunakan masker selama kita berada di warkop. Itulah mulai dari mengadakannya pembatasan, mulai dibuka, mulai dibebaskan sampai saat ini. Alhamdulillah sudah kita merasakan kembali bahwa di masa pandemi sudah bukan hilangnya, tapi sudah menghampiri, sudah tidak ada lagi. Namun kami juga sebagai pengusaha tidak mengambil hikmahnya, jangan jauh lebih banyak lagi hikmah daripada selama pandemi, karena kalau tidak ada pandemi kami punya ide botolan itu tidak bakalan muncul. Tapi karena adanya itu sehingga muncullah beberapa permintaan peminum kopi melalui botolan, dan itu penghasilannya juga lumayan banyak permintaan itu. Itulah barangkali langkah kami ngambil selama pandemi sementara. Selain dari tantangan-tantangan yang masa pandemi tadi, mungkin ada tantangan lain selain itu Pak, dari awal sejak Bapak memulai karirnya sebagai owner ini warkop? Tantangan ya, karena dulu sejak tahun 2001 itu warkop itu belum menjamur begini banyak yang sekarang ini. KP-KP juga tidak terlalu banyak, tapi karena mereka tidak melihat bahwa usaha warkop ini keuntungannya besar, jadi mungkin ada sedikit ingin orang mencoba, ingin membuka usaha seperti ini. Namun usaha ini kalau kami mengambil bahwa ini tidak mudah, tapi kami sebagai owner dari Warkop Denganas mengatakan bahwa tantangan itu kami tidak sangat terpengaruh dengan hal-hal. Kalau memang ada pengaruh tentang hal-hal baik dari segi rasa atau tempat atau teknologi, kami mengikuti tantangan itu. Tantangannya seperti dulu anak wartawan yang sering ngumpul di warkop kami itu, seperti internet waktu itu belum ada. Itulah tantangan kami. Tantangan gimana supaya mereka ada internet di waktu itu. Kami mencoba mengadakan internet di waktu itu di warkop kami melalui namanya WiFi ID. WiFi ID ini kami mempergunakan dengan sistem voucher waktu itu. Belum ada yang sistem free waktu itu.
berapa tahun kemudian, tapi karena tantangannya semakin pesat dan beberapa orang sudah menggunakan Speedy waktu itu, sebelum masuk IndiHome ya, waktu itu Speedy mereka sudah mulai digratiskan, tidak ada lagi biaya-biaya di saat kita menggunakan jaringan waktu itu. Anak media waktu itu ya mungkin merasa bahwa inilah tantangan yang harus dengan Anas hadapi, bagaimana supaya internet ini diadakan waktu itu supaya konsumen dengan Anas itu, khususnya anak media, tidak lari kemana-mana lagi untuk mempergunakan waktu untuk memberikan informasi, mengedit berita atau mengirim berita, sehingga kami mencoba mengadakan namanya Speedy waktu itu. Tapi alhamdulillah sampai adanya Speedy, sampai IndiHome, kami pertahankan sifat tantangan yang secara teknologi tadi. Yang kedua, tantangan dari segi ada beberapa warkop lain itu saya rasa itu tidak tidak menjadi patokan atau pengaruh bagi saya kalau tantangan seperti itu, karena mungkin bisa kita membanding dari segi, kalau berbicara cita rasa mungkin saya lebih berpengalaman daripada mereka karena saya sejak tahun 82 saya sudah lakukan usaha seperti ini dibanding dengan mereka semua. Itulah saya merasa bukan dari segi tantangan cita rasa itu mungkin saya masih bisa pertahankanlah cita rasa yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Dari usaha warkop ini, apakah Bapak mempunyai usaha lain begitu? Sepertinya enggak. Karena tidak, kenapa? Ya, karena sejak saya meminta tadi bagaimana supaya saya dikasih izin dengan baik oleh orang tua saya sejak tahun 2000 sampai 2001. Namun orang tua kami sampaikan, kalau kamu berusaha seperti ini, kamu harus fokus. Tidak ada lagi kegiatan lain yang bisa kamu kerjakan. Kalau kamu kerja kopi, tapi kalau kamu kerja jual HP waktu itu, saya jual HP waktu itu, jual voucher waktu itu. Tapi jadi dia sampaikan kalau kau mau jual voucher atau HP lebih bagus itu, jangan jual kopi. Makanya saya fokuskan segala sesuatu yang saya lakukan ini, saya harus ikuti amanah beliau bahwa melakukan sesuatu itu fokuslah. Karena kenapa? Karena saat kita fokus suatu pekerjaan itu, tantangannya kita harus hadapi. Seperti tadi, kendala-kendala kita harus tahu. Tapi kalau ada fokus ke kegiatan lain, mungkin tantangan kegiatan lain tidak bisa dicampur baur dengan usaha kami seperti itu. Ya. Kemudian, apakah Bapak sudah membuka franchise pada usaha ini? Sebenarnya membuka franchise warkop dengan Anas itu sudah kami sudah sering adakan wawancara seperti ini kepada pembicara-pembicara mengenai sistem waralaba. Namun ada beberapa sistem yang kami buat setelah kami mencoba bagaimana kalau kami melakukan sistem waralaba atau kerjasama atau franchise begitu. Sistem yang kami lakukan itu masih banyak yang beranggapan bahwa sistem yang kami lakukan itu begitu mahal. Namun mereka melihat bahwa patok harga itulah yang disangka mahal, padahal penghasilannya dalam setahun itu kalau sudah melalui beberapa tahap itu bagaikan kita membeli seekor sapi yang saya ambil itu cuma ekor dan kepalanya, isi dalamnya itu mereka yang merasakan. Tapi karena melihat dari pokok daripada kiranya kita kerjasama dalam setahun itu sebesar 190 juta yang saya tawarkan, namun mereka berpikir kok mahal sekali. Oh, jangan pikir mahalnya, tapi lihat hasilnya. Kita berusaha ini sebenarnya bukan penghasilan yang kita ingin cari, tapi kita mencari keuntungan dalam penghasilan tadi.
Keuntungan dalam penghasilan tadi bisa kami paparkan bahwa dalam setahun itu penghasilannya seperti ini. Sedangkan yang kami butuhkan, yang kami minta untuk kerjasamanya cuma sekian, bagikan tadi. Cuma ekornya dan kepalanya yang kami ambil. Dan isi dalamnya itu kamu semua yang miliki. Itulah yang sampai belum ada yang berminat untuk meminta waralaba kepada kami atau franchise-nya Warkop Denganas. Tapi ke depan pasti akan kami lakukan kalau memang ada orang yang berminat. Karena kalau kami melakukan sistem waralaba, kami lakukan secara profesional. Karena kami nama kami sudah terdaftar di di hak paten, nama kami sudah izin dan apanya semua sudah ada, jadi sudah lengkap semua. Kami punya usaha, jadi kami lakukan untuk kerjasamanya sistem secara profesional seperti itu. Ya, sejauh ini mungkin ada berapa banyak karyawan yang Bapak pekerjakan saat ini? Saat ini karyawan yang saya pekerjakan selama selesai, karena wadah kami ini kan sisa satu. Dulu itu wadah kami ada 3. Dalam setiap wadah itu yang di Pelita itu ada sampai 4 orang, di Paisal 4 orang, kadang 5 orang, di kampus itu ada 2 orang. Namun selama di masa pandemi ini kami usaha yang kedua ini kami tutup dan kami fokus di suatu tempat saja yang berada pas posisinya di Jalan Paisal 12 ini. Itu karyawan kami yang sekarang itu ada kurang lebih 6-7 orang di Warkop sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana strategi Bapak dalam mengait pelanggan? Kalau sistem cara mengait saya itu, saya menganggap bahwa konsumen itu adalah saudara saya. Karena itu sudah terbit di media di tahun 2009 bahwa Warkop Denganas itu menganggap bahwa konsumennya itu bagaikan saudara. Itulah pendekatan saya, sehingga pendekatan kami kepada konsumen itu menganggap bahwa kami seperti bersaudara. Kenapa kami lakukan hal demikian? Karena sebenarnya itulah tadi yang kami sampaikan, bahwa orang-orang yang tidak melihat dari bawah sampai ke atas, tapi banyaknya warkop ini karena dia mengambil tengahnya. Dia melihat bahwa penghasilannya seperti ini, dia tidak melihat dari bawah. Kenapa? Karena Warkop Denganas ini yang kami sendiri lakukan itu sebenarnya untuk mempertahankan konsumen itu bukan dari segi harga, bukan dari segi tapi yang kami utamakan itu bagaimana supaya kami menganggap mereka saudara. Jadi kalau saya anggap dia saudara, berapapun harganya minuman saya yang saya tahu, dia cuma kepingin cuma begini, dia punya uang, ya itu aja dipakai beli. Kenapa mau disusahkan orang seperti itu? Itulah yang kami lakukan di warkop kami sampai sekarang ini. Kedua juga tidak terlepas juga bahwa yang untuk mempertahankan konsumen kami itu tidak lain adalah cita rasa kami yang tadi yang kami ceritakan, bahwa cita rasa kami ini satu-satunya dimanapun diminum pasti mereka mengetahui bahwa beginilah cita rasa kopi Warkop Denganas. Ya. Kemudian untuk mengakhiri percakapan kita pada siang hari ini, Pak, mungkin Bapak mempunyai pesan dan kesan khususnya untuk pemuda-pemuda di luar atau pengusaha-pengusaha di luar khususnya dalam bidang kopi. Oh iya, boleh. Sebenarnya gini, kalau mereka mendengar broadcast ini, mungkin bisa mengambil
hikmahnya tadi itu untuk menjadi seorang pengusaha khususnya di bidang wira swasta di bidang kopi. Kenapa? Karena yang pertama untuk kalangan muda maupun kalangan setengah muda, karena saya lihat ini masih banyak orang yang sering mendatangi saya kepingin membuka usaha seperti ini. Yang seperti tadi yang dia tawarkan tentang bagaimana bisa kerjasama, adanya waralaba seperti itu. Namun kami menceritakan bahwa kira-kira mampukah kira-kira kita melakukan hal demikian, karena saya kadang kasih gambaran bahwa kopi itu wujudnya hitam. Yang kedua, pahit rasanya. Nah, inilah yang pedoman ini yang kami pertahankan, bagaimana supaya cita rasa warkop dengan nasi itu seperti itu yang seterusnya, karena itu tadi moto kami itu, kopinya hitam dan rasanya pahit. Untuk para kalangan muda, kalau memang mau berusaha yang seperti ini, fokuslah segala sesuatunya. Kenapa? Karena untuk mendalami pahitnya, jangan dulu ditelang, dikunyah dulu seperti apa pahitnya. Setelah dilihat dari segi pahitnya, kelihatannya hitam, tidak selamanya hitam. Kalau kita fokus dalam suatu pekerjaan, walaupun tantangannya di depan itu, pasti kita akan menghadapi enaknya. Coba kita lihat, kalau kita melihat bahwa kopi itu pahit, kopi itu hitam, tapi kalau kita mencari sesuatu bagaimana supaya dinikmati cita rasa kopi tadi, ya kita kasih susu, kasih gula, itu kan berarti kita sudah mengadakan sesuatu kegiatan mencari bagaimana supaya diminati dalam suatu bidang ini. Makanya kita harus fokus untuk mengetahui bagaimana supaya mereka bisa memiliki dan meminum kopi yang bergambaran tadi seperti itu. Mungkin bisa juga karena kalau berbicara usaha seperti ini sebenarnya tidak seperti sih kayak kita mau bekerjaan seperti ini ya. Namun kalau usaha seperti ini sebenarnya harus berbicara pengalaman. Jadi kalau memang di kalangan muda ada yang mau berusaha, kunjungilah kami di warkop kami. Kami mencoba memberikan gambaran, memberikan masukan bagaimana supaya Anda bisa berusaha seperti saya ini sekarang. Kenapa? Karena kalau saya mau menceritakan sistem yang bagaimana membuka suatu usaha ini, mungkin waktunya tidak mencukupi. Seperti itu. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu. Yes. Untuk teman-teman yang ingin menonton ini, silakan kunjungi channel YouTube upex.co.id maupun bisa didengarkan di Spotify dan bisa mengunjungi portal upex.co.id dan membaca koran harian Ujung Pandang Express.